Ini bukannya saling dukung, malah digituin dong membernya tuh 1000 viewers saja. Salah satu membernya yang dikabarkan telah meninggal dunia. Apa yang menyebabkannya meninggal dunia itu? Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, Jing, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang 5 grup K-pop yang underrated banget. Dan dikarenakan mereka itu underrated, untuk musik video, viewersnya aja itu dikit banget guys, serius. Dan di saat mereka ini punya skandal yang besar banget, itu banyak yang nggak tahu tentang skandal mereka. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, langsung aja kita mulai dari list yang pertama. Untuk grup pertama di sini ada ICU. Nah guys, untuk ICU, mereka adalah girl group yang beranggotakan 5 orang member dan debut di bawah naungan agensi yang bernama List Entertainment. Jadi untuk ICU itu debut pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan single digital pertama mereka yang bertajuk Cupid. Nah, pada awalnya sih grup ini hanya beranggotakan 4 orang member saja. 4 orang membernya adalah Abin, lalu ada juga CI, Hayu, dan juga Ella. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 2020 ada anggota baru yang bernama Joah, itu diperkenalkan melalui Instagram resmi dari ICU. Nah, sebelum bergabung dengan ICU, Joah adalah member dari girl group yang bernama YGIJ, yang akhirnya mengubah nama panggungnya menjadi Nae. Lalu pada bulan Juni, Abin, CI, Hayu, dan juga Ella diumumkan sebagai anggota girl group proyek mendatang dari List Entertainment, yaitu Chicken Idol, yang memulai debutnya di tanggal 20 Juli tahun 2020 dengan single 3-4. Grup ini kemudian ngebuat debut Jepang mereka dengan merilis Cupid versi Jepang pada tanggal 10 Juli. Dan kemudian pada Mei 2021, ICU telah merilis single digital mereka yang bertajuk Look At Me. Namun guys, melihat perkembangan dari ICU itu juga cukup miris banget loh, serius. Mereka ini kan debut nih pada tahun 2019, jadi udah mau 2 tahun dong berkarir ya. Dan mereka juga untuk musik videonya yang Cupid itu benar-benar dapetin viewers yang sedikit banget guys, serius. Mereka itu viewersnya hanya 60 ribuan saja. Dan baru-baru ini mereka kan udah comeback nih dengan Look At Me. Kalian tahu nggak guys, jumlah viewers untuk Look At Me itu berapa? Dalam 3 hari saja, Look At Me ini udah mendapatkan viewers 8 ribuan saja. Padahal guys, kalau kalian dengerin lagu Look At Me, kalian itu pasti suka. Karena lagunya itu kayak easy listening banget sih. Abis itu vibe-nya itu kayak K-pop generasi kedua gitu. Jadi aku kan suka nih karena unik-unik gitu kan. But aku nggak tahu sih kenapa banyak orang yang belum ngenotis tentang lagu tersebut. Tapi kalau kita berbicara tentang musik videonya, jujur sih, musik videonya emang kayak low budget gitu. Ya wajar sih low budget. Karena untuk membuat musik video kan itu kan nggak murah guys. Lumayan loh ngehabisinya banyak banget, serius. Apalagi kalau perusahaan atau agensinya yang belum berkembang alias pendapatan juga belum banyak, ya pasti mereka juga mikir-mikir dong harus ngeinvestasi uang yang banyak untuk ngebuat musik video. Jadi menurut aku untuk musik video yang segitu aja udah bagus sih sebenarnya, karena lagunya juga enak kok untuk didengerin. Dan setelah aku melakukan penelitian terhadap mereka, penelitian mantap banget ya. Jadi setelah aku lihat-lihat ada beberapa kekurangan sih yang dilakukan oleh agensi, kenapa perkembangan dari grup tersebut itu tidak berkembang dengan pesat gitu. Karena kalau kalian lihat nih guys ya di channel YouTube-nya, itu mereka sering kok ngelakuin dance cover, singing cover, tapi sayangnya yang mereka cover itu ada sih lagu yang populer tapi nggak banyak gitu. Yang mereka cover kebanyakan adalah lagu-lagu yang tidak dikenal oleh masyarakat secara luas. Jadi menurut aku ya boleh-boleh aja sih kalau mereka mau cover tentang hal tersebut, tapi saran aku adalah kenapa sih mereka itu tidak mencoba untuk mengcover lagu-lagu yang sedang trending gitu ya. Kalau mereka mengcover lagu-lagu yang sedang trending kan otomatis nanti banyak yang notice mereka, bener nggak? Karena pencarian di YouTube juga akan menampilkan tentang mereka. Dan kalian juga pasti sering lihat ya bahwa banyak sekali grup-grup, dan kalian juga pasti melihat bahwa banyak sekali grup-grup rookie yang mana mereka itu sering kayak nge-cover lagu-lagu yang populer dan juga terkenal dari sunbani mereka. Hal itu tujuannya adalah supaya mereka itu juga dapat mempromosikan diri mereka kepada fandom-fandom tersebut. Dan nantinya kalau ada yang kecantol sama mereka, ya udah nantinya kan ngefans nih sama mereka. Ya, jadi kekurangan dari grup tersebut atau kekurangan dari agensinya adalah kenapa grup ini tidak berkembang. Menurut aku adalah teknik pemasarannya yang masih kurang. Ya maybe di next time bisa ditingkatkan
ditingkatkan lagi teknik pemasarannya. Apalagi mungkin nanti kalau mau comeback itu kan bisa pakai fitur iklan di YouTube gitu. Fitur iklan juga ya nggak mahal-mahal banget sih, ya deserve lah gitu untuk mendapatkan jangkauan pemirsa yang luas. Dan berbicara mengenai masalah iklan YouTube, itu bukan hanya grup-grup rookie saja atau grup yang masih belum berkembang loh guys yang pakai, tapi grup-grup yang udah besar juga banyak kok yang pakai pengiklanan di YouTube. Tujuannya adalah supaya mereka juga mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Jadi nggak ada salah sih kalau mereka mau pakai iklan, monggo silahkan. Yang penting mereka di sini punya uang, bener nggak? Dan kita akan masuk ke grup yang kedua. Ini tuh namanya adalah AGM. AGM adalah girl group yang beranggotakan 4 orang member di bawah agensi yang bernama Enoch Entertainment. Mereka memulai debutnya pada tanggal 2 Maret 2018 dengan single yang bertajuk Edge. Nama mereka merupakan singkatan dari A to Z Music. Nah guys, sejak Juli 2019, AGM ini tidak memberikan kabar apapun. Jadi hal ini ngebuat status mereka itu tidak diketahui oleh publik apakah mereka ini akan lanjut atau tidak. Namun akhirnya di sini kita mendapatkan berita yang kurang mengenakan, yang mana mereka akhirnya mengumumkan tentang pembubaran mereka. Nah hal itu terjadi pada tanggal 2 November tahun 2019, yang mana di sini salah satu membernya yaitu Yokyung itu telah menginformasikan bahwa semua anggotanya itu telah meninggalkan Enoch Entertainment, dan of course dikarenakan hal itu AGM pun dibubarkan. Kalau kita berbicara tentang AGM ya guys, sebenarnya kalau dari vokal sampai fashion dan juga koreografi itu bagus banget sih. Selain itu kalau kalian lihat para membernya ya, itu bener-bener kayak bagus banget loh guys, serius. Jadi hal ini yang menurut aku ya, pas awal-awalnya aku ngira bahwa mereka ini pasti akan menjadi girl group yang berkualitas banget. Tapi sayang baru sebentar aja berkarir, udah dibubarin nih guys. Dan kalau kita berbicara tentang musik videonya yang Edge, itu mendapatkan kritikan juga loh guys. Ada beberapa orang atau ada beberapa netizen itu kayak mengkritik video tersebut dikarenakan katanya ya, musik video Edge itu mirip banget dengan musik video dari Luna. Oleh karena itulah kalau kalian cek sekarang komentar-komentar YouTube-nya, kalian pasti akan mendapatkan komentar yang menyebutkan bahwa oh ini musik videonya itu mirip loh dengan Luna gitu guys. Dan untuk masalah viewers agak kurang banyak sih, tidak sesuai gitu, karena ini musik videonya udah bagus, lagunya juga udah bagus, tapi dapetin viewers cuma 128 ribuan saja. Jadi kita yang lihat sebagai penonton itu miris banget. Ini kemana sih orang-orang, kenapa mereka tidak mendengarkan karya yang sebagus ini? But sangat disayangkan mereka sekarang udah bubar. Dan kita harapkan ya guys, semoga mereka atau para membernya ini mendapatkan karir yang lebih gemilang di masa depan nanti. Dan sekarang kita akan lanjut ke grup yang ketiga. Ini tuh adalah NTB. Bukan NTB ya guys, tapi NTB. Jadi untuk NTB sendiri ini merupakan kependekan dari Never Take a Break. Nah sebelumnya sih nama mereka itu adalah Naughty Boys. NTB sendiri merupakan boy group yang anggotanya adalah 6 orang member dan debut di bawah agensi High Choice Entertainment dan juga One World Entertainment. Dan kalian tahu nggak, sebelum debut sih, pada awalnya mereka itu akan beranggotakan 9 orang member. Dan 9 orang member ini merupakan member-member yang berada di bawah grup yang namanya adalah Pure Boys. Tapi Pure Boys ini nggak bertahan lama sih, dan akhirnya kayak dibubarin gitu. Makanya mereka itu debut kembali dengan nama NTB nih guys. Tapi sebelum debut resmi dari NTB ini, ada 3 membernya yang keluar. Dan kalian tahu nggak guys, kenapa 3 membernya ini keluar? Jadi gini aku ceritain ya sama kalian. Pada September tahun 2016 ada 3 membernya, yaitu Hwang, John, dan juga Yang. Jadi itu cuma nama belakang doang sih guys yang aku sebutin. Untuk nama depannya kalian bisa searching sendiri ya. Nah 3 orang ini itu didakwa dikarenakan nyerang anggota tim mereka, yaitu Lee So-kyu saat masih berpromosi sebagai Pure Boys. Dan untuk informasi saja, si Lee So-kyu ini merupakan salah satu kontestan yang pernah ikut dalam acara Produce 101 Season 2. Dan pada akhirnya 3 member ini itu dinyatakan bersalah dan juga akhirnya dihukum, lalu mereka ini didenda. Gak hanya itu saja, salah satu membernya di sini yaitu Hwang akhirnya diselidiki oleh jaksa dikarenakan dia itu sering kayak nyerang para member yang lain. Dan gak hanya Hwang saja, tapi di sini ada juga Siang, yang mana yang ini katanya juga diselidiki oleh jaksa dikarenakan dia itu sering melakukan pemerasan terhadap member yang lain. Waduh parah juga ya. Ini kan maksudnya ya lagi berjuang nih ya, berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Ini bukannya saling dukung, saling mengayomi, malah digituin no membernya. Jadi dikarenakan hal itulah grup ini dikenal sangat kontroversial banget. Dan kalian tahu nggak?
apa yang terjadi kepada 3 membernya. Jadi 3 membernya ini nggak tahu ya, mungkin mereka dikeluarkan atau mereka keluar sendirinya. Intinya mereka itu keluar dari ke-9 orang member ini, dan pada akhirnya 6 member yang bertahan itu debut kembali dengan nama NTB atau Naughty Boys. Dan Cinggu berbicara tentang NTB, jadi NTB ini memulai debutnya di Jepang pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan single Tenkan-terela or Step by Step. Setelah itu, barulah mereka debut di Korea pada tanggal 28 Mei 2018 dengan single yang bertajuk Dramatic. Nah guys, pada tanggal 28 Februari 2021, agensi dari NTB ini telah mengumumkan bahwa grup tersebut akan dibubarkan dan mengadakan fan meeting online terakhir mereka pada tanggal 27 Maret 2021. Cukup sedih ya, mereka juga berkarirnya sangat singkat banget di industri hiburan ini. Dan Cinggu untuk masalah musik videonya itu sama sih kasusnya dengan grup-grup yang telah aku sebutkan tadi. Untuk jumlah viewers itu emang kayak sedikit banget sih, dan juga ya tidak sesuai ekspektasi. Misalnya untuk lagu debut mereka yang Jepang itu mendapatkan viewers ya yang lumayan sih menurut aku, 45 ribuan gitu. Habis itu untuk yang dramatik, untuk special MP itu hanya dapetin 12 ribuan saja. Tapi untuk dramatik yang original version itu lumayan banyak sih, dapetin 210 ribu viewers. Dan sekarang kita akan lanjut ke grup yang keempat, ini tuh adalah YDPP. Nah untuk YDPP ini merupakan boy group yang beranggotakan 4 orang member yang dibuat oleh agensi Starship Entertainment dan juga Brand New Music. Nah untuk membernya sih ada Im Young-min ex AB6, lalu ada Kim Dong-hyun, AB6, serta Jong Se-won dan juga Lee Kwang-hyun. Nah untuk informasi aja ya guys, mereka semua ini merupakan kontestan dari Produce 101 Season 2. Dan mereka juga populer banget sih saat ngikutin program tersebut. Dan YDPP sendiri itu memulai debutnya pada tanggal 5 April 2018 dengan single Love It, Leave It. Dan Cinggu pada akhirnya grup tersebut dibubarkan dengan Im Young-min dan juga Kim Dong-hyun itu debut di bawah grup yang namanya adalah AV6. Sedangkan untuk Jong Se-won itu menjadi solois sampai sekarang. Sedangkan untuk satu membernya yaitu Lee Kwang-hyun itu telah memutuskan untuk keluar dari agensi Starship Entertainment pada tahun 2019 yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang terakhir yaitu Spectrum. Nah untuk Spectrum, mereka adalah boy group yang beranggotakan 6 orang member dan debut di bawah agensi Win Entertainment. Pada awalnya mereka itu debut pada Oktober 2019, namun ditunda dikarenakan mereka berpartisipasi di program Mix Night. Hingga pada akhirnya mereka telah merilis mini album pertama mereka yang bertajuk Be Born pada tanggal 9 Mei tahun 2018 dan secara resmi memulai debutnya pada tanggal 10 Mei dan juga tampil di M Countdown. Tapi sangat disayangkan nih guys, grup tersebut itu tidak memiliki umur yang panjang karena mereka cepat sekali dibubarkan. Nah, agensi dari mereka itu telah mengumumkan di KP Penggemar bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2020 yang lalu, grup tersebut akhirnya resmi dibubarkan dan kontrak membernya juga dihentikan. Dan kalian tahu nggak guys, alasannya dikarenakan apa? Dikarenakan apa yang terjadi pada pandemi COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, ini impactnya itu besar banget. Gak hanya pada kita yang sebagai masyarakat biasa, tapi para pegiat atau para pejuang di industri hiburan itu juga terkena impact yang sangat besar banget. Karena pendapatan dari orang-orang di industri hiburan itu kan besar pendapatannya kalau mereka itu melakukan kegiatan secara offline. Kalau secara online itu dikit banget pendapatannya. Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan secara online itu juga besar banget loh guys. Jadi dikarenakan hal itulah banyak sekali dari agensi-agensi di Korea sana yang mengalami kerugian. Jadi nggak heran kalau di tahun 2020, di tahun 2021 ini itu emang banyak sekali grup-grup yang akan dibubarkan. Dan kalau kita berbicara tentang viewers musik video, kalian dapat lihat nih guys ya, untuk musik video yang Light It Up yang telah diupload di saluran Star TV itu hanya mendapatkan 1.000 viewers saja. Wow, 1.000 viewers guys. Aduh sumpah sih, ini menurut aku yang paling sedikit banget sih. But ternyata nih guys, setelah aku lihat-lihat untuk yang Light It Up itu sebenarnya udah diupload juga di channel Jennie. Yang mana kalau di channel Jennie sih dapetin viewers yang banyak banget nih. Jumlahnya itu sampai 694 ribuan gitu. Dan Cinggu untuk MV yang lain juga konstan sih berada di angka 147 ribuan, 351 ribuan, hingga 410 ribu.
Dan Cinggu ada informasi yang sedih sih dari Spektrum, yang mana di sini ada salah satu membernya yang dikabarkan telah meninggal dunia. Nah, member yang aku maksudkan adalah Dongyun. Jadi Dongyun ini meninggal di usia yang masih muda banget nih guys, di saat dia itu menginjak usia 20 tahun. Mendiang sendiri itu dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2018, jadi terhitung kurang 3 bulan sejak dia debut menjadi idol K-pop. Dan di saat agensi mengumumkan tentang kematiannya, di sini agensi itu tidak memberitahukan kepada publik apa sih penyebab kematian dari Dongyun sendiri. Nah, hal inilah yang membuat pihak keluarga atau orang tua dari Dongyun ini memutuskan untuk melakukan autopsi terhadap jenazah anaknya supaya mereka di sini dapat menemukan alasan atau penyebab kenapa anaknya itu meninggal dunia. Namun Cinggu, hingga sekarang kita itu tidak tahu apa yang terjadi kepada Dongyun. Apa yang menyebabkannya meninggal dunia itu tidak ada yang tahu sama sekali. Dan kalian tahu nggak guys, sebelum berita tentang kematiannya, Kim Dongyun ini dikabarkan sempat melakukan siaran langsung di Instagram untuk menyapa para penggemar, dan selain itu ia juga telah memposting beberapa foto selfie bersama dengan member Spektrum yang lain. Tentu saja berita tentang kematian dari Kim Dongyun itu ngebuat semua orang menjadi terkejut, nggak hanya penggemar, nggak hanya orang tua, tapi netizen yang lain juga sangat terkejut banget. Jadi guys, sekian aja ya untuk hari ini. Itu adalah 5 grup K-pop yang underrated banget, dan mungkin kalian dapat melihat bagaimana mereka, karena mereka itu bagus-bagus semua kok guys, nggak ada yang jelek grupnya, semuanya sangat bagus dan juga memiliki potensi yang sebenarnya untuk menjadi grup yang sukses di masa yang akan datang. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya yang bisa sorry banget, dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다.